Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menjelaskan materi mengenai analisis PTKAI, prospektif dan retrospektif. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya R.A. Nora Putri Fauzia dengan NPM akhir 091. Selanjutnya, Fionita Trikusuma Wulandari dengan NPM akhir 192. Safariski Hamidah NPM akhir 159 dan Maya Nabila NPM akhir 236. Baik, di sini kami akan menganalisis laporan keuangan dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang PT Kereta Api Indonesia. Nah, PT Kereta Api Indonesia atau biasa disingkat menjadi KAI adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perkereta-apian. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 9 unit kantor daerah operasi, 4 unit kantor divisi regional, dan unit balai jasa yang tersebar di Pulau Jawa, termasuk Sulawesi dan Sumatera. Selanjutnya yaitu yang bertanggung jawab menyusun. Pada halaman awal dalam laporan keuangan akan terdapat surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian. Nah, pada laporan keuangan PT KAI, di sini tertulis yang bertanda tangan di bawah ini yaitu Bapak Didi Hartantio dan Bapak Salus Rawijaya yang menyatakan bahwa yang pertama, kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Kereta Api Indonesia dalam kurung Persero dan entitas anaknya. Yang kedua, laporan keuangan konsolidasian perusahaan dan entitas anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang ketiga, bagian A, semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian perusahaan dan entitas anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar. Yang B, laporan keuangan konsolidasian perusahaan dan entitas anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. Yang keempat, kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam perusahaan dan entitas anaknya. Nah, di sini juga terdapat eh, yang bertanda tangan, yaitu Bapak Didi Hartantio dan Bapak Salus Rawijaya, dengan terdapat materai sebesar 10.000. Selanjutnya tentang opini audit, di sini tertulis, menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasi yang terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi di sini laporan keuangan disajikan secara wajar tanpa terkecuali. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang bertanggung jawab memeriksa laporan keuangan. Nah, di sini ada tanggung jawab manajemen dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian. Kemudian terdapat tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian. Nah, di sini ada 5 poin terhadap tanggung jawab tersebut, 6 poin. Nah, di sini nama yang bertanggung jawab adalah Amir Abadi Yusuf Arianto, Mawar dan Rekan. Di sini ada tanda tangan dari Dedi Sukrisnadi. Terdapat nomor izin akuntan publiknya juga. Di sini saya akan membacakan laporan posisi keuangan atau arus kas. Di sini terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini dinyatakan dalam ribuan rupiah. Ada aset lancar dan aset tidak lancar. Di sini aset lancarnya jumlahnya 13 miliar 23.841.716 rupiah dan aset tidak lancar jumlahnya adalah 81 miliar 374 juta 313.000 dan 373 rupiah. Di sini juga terdapat catatan atau notes dari mana itu dihasilkan. Kemudian ada liabilitas. Liabilitas ini ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendeknya 17 miliar 921.316.000 dan 190 rupiah. Kemudian liabilitas jangka panjang
Jumlahnya liabilitas jangka panjang 32 miliar 546 juta 859 rupiah 952 rupiah 859.952 rupiah. Jumlah keseluruhannya adalah 50 miliar 468 juta 176.132 rupiah. Selanjutnya ada ekuitas. Ini ada ekuitas yang dapat didistribusikan kepada entitas. Di sini ada imbalan kerja, yaitu di dalam kurung artinya minus ya, artinya rugi, yaitu 1.082.459.162 rupiah pada tahun 2023 dan 2022, namun lebih besar 2023. Kemudian di sini juga ada entitas anak dalam kurung, yaitu 24.069.720 rupiah. Jumlah ekuitasnya di sini 30 miliar 906 juta 137.241 rupiah. Kemudian ada jumlah liabilitas dan ekuitas. Total dari liabilitas dan ekuitas yaitu 81 miliar 374 juta 313.373 rupiah. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Di sini laporan disajikan dalam ribuan rupiah dan juga di sini ada pendapatan, di mana jika ditulis pendapatan berarti perusahaan merupakan perusahaan jasa. Laporan laba rugi PT KAI menyajikan pendapatan dalam dua kategori utama, yaitu pendapatan angkutan dan usaha lainnya serta pendapatan konstruksi, yang memisahkan pendapatan operasional utama dari aktivitas proyek. Laba bruto dihitung dari selisih pendapatan dengan beban pokok pendapatan, sedangkan laba usaha diperoleh setelah dikurangi beban usaha, seperti biaya administrasi dan umum. Pos non-operasional seperti keuntungan atau kerugian keuangan dan bagian rugi ventura bersama memberikan transparansi atas sumber laba atau rugi di luar aktivitas utama perusahaan. Penghasilan komprehensif lain mencakup pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti sesuai standar akuntansi PSAK 1. Laba tahun berjalan dipisahkan antara pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali, mencerminkan adanya entitas anak dengan kepemilikan bersama. Nah, di sini pada tahun 2023, PT KAI mencatat laba bersih sebesar 1,87 triliun. Ini meningkat 11% dari tahun sebelumnya sebesar 1,69 triliun, menunjukkan kinerja operasional yang membaik. Namun, total penghasilan komprehensif setelah pajak turun dari 2,27 triliun pada tahun 2022 menjadi 1,83 triliun pada tahun 2023. Akibat rugi dan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti sebesar 56,85 miliar, meskipun sebagian ditutupi oleh penghasilan pajak terkait. Meskipun laba utama meningkat, hasil keseluruhan menurun karena pengaruh pos penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan ini disajikan dalam ribuan rupiah. Laporan perubahan ekuitas PT KAI memberikan penjelasan rinci tentang komponen ekuitas yang meliputi modal disetor penuh, saldo laba, rugi aktuaria, tambahan modal disetor, dan selisih likuidasi akibat perubahan ekuitas entitas anak. Selama tahun berjalan, sejumlah transaksi mempengaruhi ekuitas seperti penambahan penyertaan modal negara, konversi pinjaman pemegang saham, dan pengakuan rugi aktuaria dalam penghasilan komprehensif lain. Terdapat pula reklasifikasi modal negara dan penyesuaian pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti yang mempengaruhi saldo ekuitas. Laporan ini juga mencatat kepentingan non-pengendali secara terpisah. Ini penting bagi perusahaan dengan struktur grup, serta memberikan pengungkapan mengenai penyesuaian dan perubahan ekuitas entitas anak untuk menjaga transparansi. Saldo laba ditahan meningkat dari 7,69 triliun pada tahun 2022 menjadi 9,48 triliun pada tahun 2023. Ini mencerminkan fokus perusahaan pada penahanan laba untuk memperkuat ekuitas daripada membagikan dividen. Terdapat juga tambahan modal negara sebesar 3,2 triliun pada tahun 2023 yang juga tercatat pada tahun sebelumnya.
Meskipun ada akumulasi rugi aktuaria terkait imbalan kerja tetap, dampaknya terhadap total ekuitas tidak signifikan, sehingga perusahaan lebih memilih menahan laba untuk memperkuat posisi ekuitas. Selanjutnya yaitu laporan arus kas konsolidasian PT Kereta Api Indonesia untuk tahun 2023. Di dalam laporan ini disajikan dalam ribuan rupiah. Laporan arus kas ini menunjukkan 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pada aktivitas operasi, perusahaan mencatat arus kas bersih sebesar 4,7 triliun. Ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,1 triliun, yang menunjukkan peningkatan pengeluaran operasional seperti pembayaran ke pemasok dan karyawan. Aktivitas investasi memperlihatkan penggunaan kas yang besar, terutama untuk proyek seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dengan arus kas negatif 6,3 triliun pada tahun 2023 dan 8,3 triliun pada tahun 2022. Di sisi lain, arus kas dari aktivitas pendanaan berkontribusi positif sebesar 1,1 triliun pada tahun 2023, namun jauh lebih kecil dibandingkan 5 triliun pada tahun 2022 yang mencerminkan penurunan penerimaan dari utang atau sumber pendanaan lainnya. Akibatnya, perusahaan mencatat penurunan kas bersih sebesar 499 miliar pada tahun 2023, berbeda dari peningkatan sebesar 1,8 triliun pada tahun 2022. Meskipun saldo kas akhir tahun 2023 tetap cukup besar, yaitu 5,1 triliun, laporan ini mencerminkan perlunya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama dalam menyeimbangkan investasi besar dan pendanaan. Penyajian laporan telah sesuai dengan standar akuntansi dengan pengungkapan tambahan yang jelas untuk memberikan transparansi. Kemudian ini adalah catatan akhir laporan keuangan PT KAI tahun 2023. Jadi yang pertama itu ada kas dan setara kas. Jadi di sini dijelaskan bahwa kas 2023 dan 2022 itu ada selisihnya. Jadi dari jumlah kas bank, sejumlah bank, deposito berjangka dan lain-lain. Kemudian tertera dana yang dibatasi penggunaannya. Jadi ada pihak berelasi, pihak ketiga yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk, dan jumlahnya pada tahun 2023 dan 2022. Jadi berdasarkan mata uangnya juga dijelaskan pada rupiah dan dolar Amerika Serikat, dan dijabarkan rincian peruntukan dana yang dibatasi penggunaannya seperti apa. Lalu prospektif dan retrospektif. Jadi laporan keuangan retrospektif KAI untuk tahun 2023 mencatat peningkatan pendapatan signifikan dibandingkan 2022. Pendapatan usaha KAI mencapai 35,1 triliun, naik dari 25,57 triliun pada tahun sebelumnya. Laba bersih tercatat 1,87 triliun, meningkat dari 1,68 triliun pada 2022. Total aset juga tumbuh menjadi 81,37 triliun. Sementara itu, prospektif KAI menunjukkan optimisme untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatan di masa mendatang seiring pemulihan sektor transportasi dan peningkatan pelayanan. Lalu kesimpulannya yaitu laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia tahun 2023 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, terutama dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan atau PSAK yang diterapkan di Indonesia. Penyajian laporan dilakukan secara konsolidasi dan mencakup elemen-elemen standar seperti pendapatan, beban, laba bersih, serta pajak penghasilan. Laporan ini diaudit oleh pihak independen yang memastikan kendala dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilisasi KAI dalam pelaporan keuangan dapat dikatakan memenuhi standar profesional. Jadi di sini ada data bahwa PT KAI sudah menerapkan amandemen PSAK.